Malkes, misteri, informasi, edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Fereki Justin selaku host hari ini dan juga ada partner saya Raini. Hai. Jadi hari ini tuh kita udah masuk ke sesi-sesi keluar dari guru ya guys. Bener banget. Karena sudah Siapa banyak tuh? guru yang kita undang. Dan kali ini tuh kita bakal ada yang namanya ekskul ya, sekaligus memperkenalkan kepada adik kelas yang mau join ke Matrawira ini. Nah, dengan begitu tanpa berlama-lama mari kita undang salah satu ekskul yang anggotanya lumayan banyak dan juga sangat terkenal populer guys, ya. populer. Mari kita undang C. Fiona dan C. Devika sebagai anggota dan juga sebagai ketua ya, C. Dari Maulers. President of Maulers. Iya. Sebelumnya C boleh perkenalkan diri dulu C. Oke, hai Yuki, hai Reni, halo semuanya teman-teman, namaku Fiona Permanti, biasa dipanggil Fiona. Aku salah satu siswi dari kelas 11 IBB SMA Matrawira Batam. Salam kenal. Halo semuanya, halo hostnya di sini. Aku Devika Lalita dari 11 IPS 1 dan merupakan salah satu anggota dari Maulers. Saya terasa terkucil kan sih? Iya. IBB, IPS, IBB, MIPA. Terus Cece kan ini Cece sekarang kelas 11 lah ya. Iya. Artinya kita angkatan kita satu angkatan. Iya, satu angkatan. Terus pasti dong ada nih proses-proses sebelum jadi anggota Maulers atau jadi ketua jadi Maulers kan Cece. Iya. Ada nggak susah atau kayak up and down sama Cece gitu. di dalam Maulers ini? Tapi kan kita tahu kayak Maulers jadwalnya padat. Terus banyak lomba juga kan, kayak per bulan bisa sampai 3-4 kali lomba. Cece 3-4 kali lomba. dia Sabtu Minggu pas ada lomba, kadang-kadang ya. Oh, aku baru tahu loh. Itu cuman lomba. Kalau untuk latihannya berapa lama sih? Seminggu ada berapa kali kira-kira? Itu tergantung availability semua orang di minggu itu. Jadi kalau misalnya pada sibuk sekolah nih, mungkin dikurangin jadi 1 minggu 2 kali latihan gitu. Tapi kalau misalnya lagi free banget dan merasa butuh banget latihan, bisa aja 1 minggu 3-4 kali latihan gitu. Tapi walaupun padat tapi gak ke pressure aja, masih kayak have fun. Karena biasa debat itu kayak bentuk passion sih. Iya, kita masuk debat pasti karena emang tertarik, penasaran, terus makin lama makin enjoy juga sih sama prosesnya di sini. Terus kan yang kita ketahui ya, debat itu bukan sesuatu yang gampang. Cici ada gak sih kayak cara biar seseorang, kadang kan ada introvert nih, gak berani public speaking, atau mungkin berbicaranya masih gagap. Cici ada solusi gak nih kira-kira? Kalau dari aku sendiri, karena mungkin dari dulu aku bukan orang yang introvert banget, jadi menurutku ya cukup merupakan hal yang bukan kesulitan besar untuk melakukan debat. Mungkin paling dari segi prosesnya kayak harus belajar banyak materi, kenalan sama banyak orang baru, terus ngalamin banyak kekalahan. Mungkin lebih ke tekanan dan juga struggle-struggle yang dijalanin dari setiap perlombaan itu sendiri sih, yang tapi perlahan-lahan bisa ngebangun kita juga ke depannya. Kalau aku sebenarnya kebalikan dari Devika. Aku dari dulu itu grogi banget kalau misalnya ngomong di depan banyak orang. Aku misalnya suka geter-geter, apalagi dulu pas SMP sih kayak gitu. Makanya aku pas masuk SMA di MW, aku tertarik buat masuk Maulers pas itu. Karena setahu aku kalau misalnya ada klub yang buat public speaking debat kayak gitu, itu bakal melatih banget kan. Jadi di awal masuk pasti aku masih takut banget. Setiap kali disuruh misalnya latihan atau apa gitu, pasti masih gemeteran dan lain-lain. Tapi nah itu pas masuk kamu diajarin buat misalnya percaya diri. Soalnya lingkungannya juga suportif banget. Jadi kamu kalau misalnya salah ngomong gak akan diapain, bakal diajar gitu. Jadi lama-lama bakal terbiasa juga. Jadi yang penting ada motivasi dan keinginan buat belajar doang sih. Jadi caranya kan awalnya Cici itu introvert kan. Jadi gimana caranya bisa ngomong selancar ini, bisa pede di depan umum atau teman-teman gitu, gimana sih caranya? Gak ada cara yang spesifik banget sih, paling membiasakan diri kayak tadi dan banyak-banyak turun lomba saat itu. Jadi tahu gimana sih cara ngomong di depan orang yang bahkan kamu gak kenal gitu. Dan di SMA juga banyak kan presentasi gitu. Dulu mungkin pas presentasi contohnya bakal masih gak berani lihat audiens gitu-gitu. Dan pas SMA itu aku lebih maksain diri buat interaksi sama audiens dan gitu-gitu. Jadi ujung-ujungnya keinginan diri sendiri sih buat berubah gitu. Jadi lebih pede aja.
Tapi benar-benar susah sih. Iya. Karena ada yang sampai kadang gemetaran, keringat dingin, terus berusaha juga ya. Sesak nafas gitu ya, ada kali ya. Nah, jadi bagi adik-adik kelas kita yang kemarin itu udah pernah tanya malware itu tuh seperti apa, mungkin karena ada beberapa adik kelas nih yang masih takut kan, mungkin karena jarang bersosialisasi gitu. atau mungkin kayak introvert, jadi kayak gak berani sama audiens. Jangan takut, Ona juga sama kok. Jadi ada solusinya guys. Pasti bisa. Betul banget, semangat. pasti bisa. Nah, aku bukan bagian dari Maulers gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih Maulers ini apa sih gitu. Sebenarnya bisa kasih tahu dulu Kak Ce, Maulers itu apa? Terus itu ekskul yang dalam berbentuk apa nih? Individual, ada perlombaan apa gitu-gitu. Oke. Maulers itu ekstrakurikuler yang kita fokusnya itu dalam kegiatan debat. Jadi debat itu kegiatan di mana kamu ada 3 orang dalam satu tim dan biasa lawannya sama tim lain, jadi 6 orang gitu. Dalam satu tim itu jadi nggak individu ya, kerja kelompok, kerja sama banget, kerja sama banget di antara kamu sama teman-teman kamu dalam ngomongin satu topik. Nanti bakal dikasih satu topik itu topik apa aja ya, global, lokal, filosofi, percintaan, apapun itu bisa banget diomongin di dalam debat. Dan Maulers itu fokusnya ke sana. Jadi kita ngumpulin siswa-siswi di MW yang mungkin tertarik buat misalnya ngembangin percaya diri, public speaking, belajar banyak-banyak hal, itu bisa banget ikut Maulers. Dan di sana kita bakal belajarnya bareng. Jadi bakal kayak yang aku bilang tadi, lingkungannya itu suportif banget. Jadi kelas yang mungkin bahkan mereka udah lulus bakal masih ngajarin gitu-gitu. Jadi ya bentuknya ekstrakurikuler club gitu. Tapi dengan positive vibes ya Teh. Ya, Banyak saling sih. membantu. Terus kemarin juga kayak pas Maulers kemarin ada Metsi ya. Itu pun ada kakak kelas yang udah tamat, yang dulunya dari Maulers masih datang lagi nih. Oh, masih Ya, kembali lagi ke Maulers. cek Instagram guys. Oh, oke, Terus nanti ini pulang aku bakal cek. kemarin nih banyak yang tanya nih, gimana sih cara masuknya ke dalam Maulers? Apakah nanti ada registrasi atau mungkin dicari? Apa kita kayak kasih tahu ke Cece nih, Cece saya Mengajukan pengen diri ya gitu. gitu. Oke. Biasa setiap tahun pas ada nerima adik-adik kelas baru nih, kita kan ada proses di mana guru-guru bakal nanya, kamu itu mau masuk ekskul apa aja nih gitu. Nah, di saat-saat itu juga bakal ada kita buka registrasi. Pertama bentuknya itu dalam Google Form. Jadi kamu mungkin bakal ngisi nama kamu, biodata kamu lah, nomor telepon, Instagram, prestasi kamu pas SD, SMP dan SD juga mungkin boleh. Itu kamu bakal isi dan di sana kamu artinya udah mengajukan diri sendiri gitu. Nah, biasanya setiap tahun sih beda-beda, tapi nggak beda jauh. Dan itu biasa ada banyak tahap-tahap. Kita tergantung setiap tahun, tergantung jumlah yang regis juga, tergantung berapa orang yang minat juga. Itu tahap-tahapnya mungkin biasanya lebih sering interview. Jadi interview mungkin Secara langsung. ya secara langsung gitu ya. ya. Untuk tahun ini kemungkinan secara langsung ya. Tapi mungkin bedanya untuk tahun lalu karena COVID kan. Jadi kita pakai Zoom gitu. Mainly interview. Artinya Google Form, terus setelah mendaftarkan diri nanti ada namanya interview secara langsung ya. Setelah itu bakal ada kayak pemberitahuan mana yang masuk dan mana yang tidak masuk nih Cek. Iya. Terus kalau untuk Maulers kan debate ya, debat ini ada berapa bahasa nih Cek kira-kira? Kalau dari sekarang sih kita ada di 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri masih cukup baru lah, masih dibilang 3 tahun ya untuk tahun ini. Jadi dari sebelumnya itu memang lebih dominan di English ya Cek? Betul, iya. Terus kan debat ini kan ada nih yang dari internasional, ada yang dari nasional. Kalau untuk Maulers tuh bakal ikut perlombaan di internasional gak kira-kira? Soalnya banyak juga kan adik kelas yang ingin mendapatkan opportunities atau mungkin kayak Benar. apa sih kita bilang sebuah kesempatan nih untuk melihat dunia luar, gimana sih cara mereka berkompetisi gitu. Iya sih, kalau dari Maulers sih emang kita cukup sering sih beberapa kali ikut lomba-lomba internasional. Karena emang dari kita sendiri cari pengalaman baru, atau mungkin lagi gak ada lomba yang field di nasional, kita pergi ke internasional. Jadi kita ketemu sama teman-teman debaters lain dari Korea, India, Filipina, dan lain-lain sih. Wow, Ada seluruh dari dunia. Korea banyak juga ya. Banyak sih. Soalnya lombanya biasa open Ya, untuk secara internasional. Dan itu gampang banget dicari misalnya di Facebook, Instagram, promosinya bakal selalu ada. Regisnya kamu cuman butuh teammates 2 dan device misalnya laptop, Zoom gitu-gitu. Itu udah bisa join gitu. Wow. Oh. Jadi bener-bener simple, terus kita udah bisa mencoba gitu ya Cek. Benar. Jadi
kan aku sekali lagi nih, aku kan nggak tahu nih Maulers itu apa kan. Jadi sejarah Maulers itu gimana? Sejarah kok bisa terbentuknya Maulers gitu? Iya, aku sih nggak tahu secara detail banget ya, karena of course aku nggak ada di sana pas kalau bentuk. Aku mungkin masih di SMP atau SD. Setahu aku pertama kali Maulers diresmikan itu tahun 2017. Ya, jadi udah 6-7 tahunan gitu. Lama juga ya? Ya, dan sebelum diresmikan tahun 2017 udah ada mereka misalnya perkumpulan pelajar yang tertarik mungkin berbagi opini, pendapat tentang isu-isu apa aja, yang suka ngomongin hal-hal yang mungkin teman-teman mereka nggak ngerti misalnya gitu, yang mungkin kayak itu nggak sih ada presiden ini gini. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu awalnya udah ada perkumpulan kayak gitu, tapi belum resmi jadi ekskul. Resminya itu tahun 2017 gitu. Pas resmiin itu setahu aku belum ada nama Maulers. Iya, dan sesaat setelah resmiin atau saat resmiin sih, itu baru mereka mikirin, oh kita mau namain kita apa nih gitu. Jadi dibentuklah namanya Maulers, singkatan dari Maitreya Wira Ultimate Debaters. Jadi artinya udah 6-7 tahun ya, udah lama juga sebenarnya. Dan sebelum dari diresmikan tuh udah ada sebenarnya. Artinya udah lama sih sebenarnya. Gitu ya. Terus penasaran nih Cem, Maulers kan makin hari ya, bisa dibilang range-nya itu makin hari makin bulan tuh makin meningkat nih prestasi, achievementnya. Itu achievement yang paling berharga yang pernah didapatkan oleh Maulers tuh apa sih? Kalau dari kita sendiri mungkin tergantung ya, subjektif nggak sih ke tiap individu. Kalau aku pribadi itu pas debat nasional kepilih LDBI yang diselenggarakan sama Puspresnas, itu sih achievement yang paling besar untuk aku. Mungkin bagi teman-teman yang lain bisa ikut lomba internasional misalnya, atau bisa best speaker, champion di lomba nasional, itu mungkin udah berharga juga. Bener banget. Tapi menurutku sih yang paling jauh yang pernah Maulers kayak capai itu pasti NSDC LDBI sih. Iya, NSDC LDBI. Ya, lomba setiap tahun debat yang dia selenggarakan sama Puspesnas. Ya, Puspesnas. Kemendikbud. Jadi NSDC dan LDBI ya saya. Jadi kalau masuk Maulers ada nih kesempatan nih buat masuk LDBI, NSDC. Jadi tertarik nih aku mau masuk Maulers. Ayo, masih sempat. Tertarik nih. Terus kalau menurut Cece nih sendiri, kan Cece kan sebelumnya juga pernah nih di posisi kami jadi adik kelas, terus masuk jadi Maulers kan. Itu tantangannya besar gak Cece kira-kira? Dan hal yang bikin Cece mungkin ada ngerasa down mungkin di dalam waktu organisasi gitu. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Cek Fiona sama Cek Devika, Maulers sendiri kan ada positive vibes nih, tentu aja pasti akan dibangun lagi kan kembali semangatnya. Tapi mungkin ada nih anak yang masih introvert nih, masuk ke dalam tapi gak tahu gimana gitu, terus dia ngerasa down. Cece pernah ngerasain seperti itu gak, Ce? Kalau aku sendiri sih jujur awal-awal masuk Maulers malah masa-masa yang paling bahagia gak sih? Bener. Ya kayak seneng banget karena aku sendiri kan bukan dari MW, SMP MW. Jadi aku benar-benar gak kenal siapapun, tapi masuk Maulers tuh berasa kayak rumah sendiri gitu loh. Semua orang benar-benar nge-welcome. Jadi kayak journey yang aku lakuin di Maulers juga benar-benar gak kerasa lah, bahkan udah kayak setahun, hampir 2 tahun lebih di Maulers tuh kayak aku enjoy sih so far dan gak ada struggle besar banget. Iya, sama kayak Devika sih, aku bukan dari SMP sini. Jadi pas baru masuk Maitreya Wira di SMA itu kan online. Jadi pas itu belum bisa interaksi sama teman-teman secara tatap muka kan. Jadi sama teman-teman sekelas pun masih awkward banget gitu, nggak kenal dan cuman ketemunya melalui Zoom gitu. Jadi agak takut kalau misalnya pas udah offline itu nggak ada temen dan bakal sendiri misalnya gitu. Dan akhirnya pas lihat-lihat story, pas itu ada temen yang tahu kayak aku itu pengen banget belajar public speaking dan aku itu suka sama bahasa Inggris. Jadi teman ini dia ngirim story Maulers lagi buka registrasi gitu, daftarlah katanya gitu kan. Jadi aku coba daftar, abis daftar ya masuk. Dan itu kayak Devika bilang sih, seneng banget soalnya tiba-tiba banyak teman, dari nggak ada teman jadi tiba-tiba ada sekumpulan teman gitu. Dan ya very welcoming, jadi seneng banget sih. Bukan hanya sebagai organisasi kakak kelas ataupun adik kelas, tapi juga bisa jadi teman guys. Tidak akan kesepian kalau masuk Maulers. Bener banget, banyak temen ya di mana-mana. Hai gitu. Ayo masuk tahun depan barengan ini. Udah mau buka regis lah ya, Cek kan? Kita udah mau masuk MPLS juga ya. Iya, masuk tahun ajaran baru nanti. Follow Instagramnya guys, biar kalian tahu kalau misalkan udah di-up regisnya. Aku cek lagi
kalau kayaknya aku mulai tertarik sih mulai masuk. Pas ini belum ada anak IBB ya untuk kelas 10. Iya, belum ada anak IBB Nggak loh ada dari loh. angkatan Nanti aku kalian. ajakin teman-teman aku deh. Sekelas aja boleh kok. Masih muat. Nah, aku kan nggak tahu Maulers sama sekali nih, dan kalau aku mau masuk itu benefit apa sih yang aku dapat dari menjadi anggota Maulers gitu. Kalau secara personal sih bagi aku benefitnya tentu aja kayak aku yang emang passionnya ingin public speaking, mungkin kayak Ona juga yang mau mengembangkan public speaking, itu bisa banget sih di Maulers karena kayak skill kita bakal langsung di-upgrade, dilatih bener-bener tuh akan langsung dijamin deh. Dapat prestasi juga, sertifikat kalau kalian mau daftar PTN atau kalian mau gimana pun bisa itu dapat sertifikat dari kita ikut Buat lomba-lomba kuliah, ya buat kuliah obviously. Jadi ada kegunaan buat masa-masa kuliah gitu ya. Iya, buat daftar. Jadi Soft skillnya sih bener-bener benefitnya kuat ya. Iya. Udah ada dalam bentuk sertifikat, mungkin nanti ada lomba menang dapat piala. Iya. Terus soft skillnya juga diasah ya Ceh. Jadi kalau masuk sih ngeri sih sebenarnya. Iya. Mana tahu jadi penerus Ceh Fiona sama Ceh Devika kan. Kamu gak sih? Saya gimana ya? Terus ini Ceh, kan banyak nih adik kelas yang tertarik sebenarnya, kayak penasaran Maulers itu apa sih, kok diupdate terus nih, Iya. lombanya menang terus nih, terus tapi banyak yang takut nih karena nggak tahu nih skema perdebatan tuh sebenarnya tuh kayak mana nih. Soalnya kan contoh kayak Reni, Iya. dia belum tahu tentang Maulers kan, dia juga nggak tahu skema perdebatan tuh sebenarnya gimana sih. Bisa jelasin secara singkat gak nih Ceh? Kalau yang setahu aku itu sendiri yang biasa kita gunain di Maulers tuh ada 2 skema, ada yang Asian Parliamentary sama British Parliamentary. Yang Asian Parliamentary atau kita sebut AP ini itu terdiri dari 2 tim, satu tim sendiri 3 orang. Jadi satu ruangan ada 6 orang. Tadi Ona juga sempat mention. Dan itu sistemnya tuh ya biasa kita dikasih mosi, suatu kayak topik pembahasan harus apa, random topiknya, dikasih 30 menit tuh untuk case build atau menyusun kasus kita. Langsung di situ, lalu baru kita mulai speech, mulai berargumen dari pembicara 1 hingga pembicara 3 hingga pembicara kesimpulan. Oh gitu. Mungkin aku dan adik-adik kelas yang lain ada kesulitan buat bahasa Inggrisnya mungkin nih kan. Itu yang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa masuk nggak ke Maulers? Ya kalau aku sendiri juga awalnya aku juga agak jago banget bahasa Inggris, jadi kayak aku masuk juga karena ada opsi bahasa Indonesia waktu itu. Jadi tenang aja bagi kalian yang mungkin ragu banget sama bahasa Inggris kalian, itu it's okay banget untuk masuk karena kita nggak akan push kalian untuk bahasa Inggris kok. Kita akan latih mungkin di spektrum bahasa Indonesia, debat bahasa Indonesia misalnya, yang juga masih bisa dilakukan lah sampai sekarang. Aku juga di Indo, tapi mungkin kalau ada kesempatan kita bisa pelan-pelan switch gak sih, ganti-ganti ke debat Inggris juga. Jadi bisa belajar Inggris juga. Iya, bisa sekali. Iya. Artinya kalau tidak bisa bahasa Inggris berarti gak bisa masuk Maulers ya guys. Iya. Bukan sebuah Bisa keterbatasan. Jadi pasti bisa Jangan masuk takut. Maulers ini. Terus kami ini penasaran Ceh, pengalaman Cece kok bisa nih bertahan di Maulers sejauh ini nih. Kira-kira dari kelas 10 berlanjut ke kelas 11 masih Maulers ya. Tahun ini udah masuk 12 dong. Ya setelah ini ada kelas masuk kan Cece udah kelas 12. Kok udah masih bisa tuh 2 tahun Ceh di Maulers. Kenapa sih? Awalnya itu kayak yang di awal aku stay karena pengen banget naikin public speaking aku, dan salah satu alasan kenapa aku stay. Tapi alasan lain kenapa aku beneran stay itu karena yang tadi aku bilang, lingkungannya itu positif banget dan supportive banget. Jadi kamu kalau di sana kamu bakal betah banget gitu. Aku juga betah banget karena itu juga kakak-kakak kelas yang walaupun mereka udah lulus, misalnya mereka udah nggak sering-sering ke SMA Matrawira nih, tapi mereka udah kuliah, mereka masih sering-sering banget misalnya chat atau ngajak Zoom kayak minta kabar, kalian mau diajarin ini nggak gitu. Kayak misalnya aku pengen tahu nih, aku kan IBB nih, aku nggak tahu tentang ekonomi yang diajarin sama diajar ke IPS nih, aku pengen belajar. Tapi nah aku itu selain nyari guru di sekolah, aku juga bisa nyari kakak-kakak kelas. Jadi Cek kok bisa ngajarin nggak tentang inflasi nih, aku nggak tahu apa itu inflasi. Nah, itu juga mereka bakal mau banget ajarin. Jadi lingkungan yang sepositif itu pasti kamu nggak mau ninggalin kan. Ya. Jadi sayang banget ya. Iya, jadi Sayang banget. ngumpul-ngumpul prestasi juga sih sampai sekarang ya. Kalau Devika? Aku alasannya sama sih pasti. Ya, pokoknya kayak menurutku yang paling terpenting di satu komunitas itu gimana kita merasa nyaman gak sih di sana. Kita merasa welcome, merasa di appreciate di sana. Nah, itu yang aku rasain sama di Maulers. Ini yang bikin aku bisa stay lama banget selain karena hal-hal lain seperti yang dapetin prestasi lah, mau belajar soft skill gitu sih. Kalau gak salah nih Aceh, dari yang kami dengerin itu di Maulers itu akan terbuka secara umum ya?
Secara umum gimana? Kegiatan mungkin. Oh, Iya, kegiatan ada ya. kegiatan Iya. acara Iya. gitu. Iya, ada. So, kita lagi susun salah satu acara namanya Diskursen, di mana ini terbuka untuk umum, nggak hanya murid tapi siswa-siswa SMA maksudnya. Mahasiswa juga, guru-guru juga bisa ikut, di mana kita basically ngomongin tentang debat sih. Lebih ke terbuka untuk Kepri doang. Jadi teman-teman yang di Kepri yang mungkin dari sekolah lain yang pengen cari komunitas yang juga tertarik sama debat. Nah, kita bakal susun acara itu. Dan acara itu bakal dilaksanakan di bulan Agustus nanti tanggal 5 sampai 6. Jadi pas tahun ajaran baru. Gitu. Oh, pas tahun ajaran baru. Jadi kalau misalkan adik kelas ini udah masuk Malwers atau anggota Malwers sendiri masih bisa ikut nih, Zay? Iya, benar banget. Jadi terbuka secara umum Iya, nih. terbuka Mau banget. anak MW, gak mau anak MW, terserah, Zay. Iya, SMP, SD. Gak ada mana batasan aja. umur juga. Iya, nggak ada. Wow. Sebelum kan misalnya udah mau lomba debat nih, persiapan apa aja sih yang Cece persiapkan gitu sebelum lomba? Preparationnya gitu lah, Zay. Karena kalau ngomongin soal lomba tuh kan kita hampir tiap minggu ada lomba ya. Jadi mungkin lebih ke sparring sih, kita latihan sesama, bisa aja kayak sesama tim yang misal ada lomba, ada 2 tim yang daftar dari Maulers, kita sparring bareng. Itu biasa 1 minggu bisa 2-3 kali. Tapi kalau kadang kita pengen, kita bisa juga ajak teman-teman di luar sekolah yang misalnya kayak dari Bali, dari Jakarta untuk spar bareng juga. Karena debat itu sendiri kayak komunitasnya cukup kecil dan cukup luas sih di Indonesia. Kecil dan beragam. Kecil dan luas. Gimana tuh? Ya cukup kecil lah istilahnya. Jadi kayak kita bisa saling kenal satu sama lain. Jadi kalau mau dapat networking, kita bisa ajak sparring teman-teman lain juga. Itu kadang kita lakuin. Atau kadang mentoring juga sih. Iya, Kita iya. belajar meter-meter baru. Wow. Iya. Jadi benar-benar catch up banget ya saya sama kayak dunia sedang gimana bergerak dan Iya, berputar. Bergerak dan berputar. Ya, jadi berita-berita terbaru misalnya, oh sini lagi ganti presiden, Ya. oh sini lagi ada masalah nih, ada gini-gini, oh ada masalah ekonomi gitu-gitu. Kita dituntut banget buat harus tahu Iya, gitu ya. harus tahu. Soalnya di debat itu biasanya sih mosi-mosi yang dikasih itu juga ngikut tren. Ngikut apa yang sedang lagi banyak diperbincangkan sekarang gitu-gitu. Jadi bakal harus follow-follow misalnya akun-akun berita lah, apa-apa gitu. Harus tahu berita-berita terkini gitu ya, hot Artinya news gitu. kalau masuk Malwers tidak akan tak tahu guys dunia sedang Iya. gimana. Tidak Pasti akan tahu tidak ini ada tahu informasinya. semuanya. Update gitu. Terus saya sebenarnya kan kalau misalkan debat ini sendiri kan ada yang orang yang ngerasa nih susah banget nih. Ada yang ngerasa kayak debat karena mungkin kayak Ciona awalnya ngerasa susah. Kalau buat Cece kan udah sering bersosialisasi. Jadi kayak Udah terasa aktif kayak gitu kan. ya terasa kayak oke lah, terus juga kayak oke saya sanggup gitu. Kalau buat Ciona tuh sebelum masuk Malwers tuh ada preparation enggak nih, Cek? Sebelum masuk Malwers Kan ada interview nih ya. Oh iya ya. Nah, jadi pas Sebelum- interview itu kayak mana, Cek? Sebelum masuk, funny story, aku gak tahu apa-apa tentang debat. Aku cuma tahu, oh it's an English club. Oh club English. Oh paling public speaking, paling speech kayak gitu, storytelling kayak gitu. Aku nggak tahu ternyata tentang debat gitu. Aku kurang research sih itu, my bad. But like, ya aku nggak tahu apa-apa tentang debat. Jadi pas saat itu di angkatan aku ada yang namanya speech selection. Jadi kita dikumpulin di Zoom, lalu dikasih mosi dan kita disuruh case build juga yang kayak membangun kasus kayak Devika bilang dan disuruh speech. Jadi dan saat itu aku nggak tahu apa itu debat. Jadi apa yang aku lakuin saat speech itu benar-benar pendek dan benar-benar kayak pidato. Jadi nggak sesuai banget sama Malwers kan. Jadi saat itu hampir gak masuk. Dan setelah itu ada lagi tahap satu lagi, dan tahap satu lagi itu diajarin nih, oh ternyata debat itu kayak gitu. Nah di situ aku baru tahu ternyata begitu, dan akhirnya masuk. Dan itu ya jadi aku nggak ada persiapan apa-apa. Jadi beneran start from zero, masuk Malwers baru diajarin debat itu gimana, oh public speaking itu kayak gini gitu. Artinya kalau kita semua nggak tahu debat itu apa tuh nggak masalah guys, masih bisa diajarin dari kakak kelas ya. Terutama aku ya, aku nggak tahu apa itu debat. Bisa mencoba nih. Bisa spill gak sih Cek untuk tahun ini tuh interviewnya tuh kira-kira skema tuh kayak mana sih? Tapi adik juga tahu. Spoiler sedikit ya. Iya. Ada belum final sih, masih perencanaan, pembahasan. masih dalam pembahasan. But so far memang ada interview, itu wajib banget. Interviewnya mainly ngomongin, pertama bakal ngomongin kamu itu siapa sih? Kamu itu siapa? Kamu
tahu nggak sih debat itu apa gitu. Jadi kalau nggak tahu itu juga nggak apa-apa, kamu tinggal jawab kamu nggak tahu, nanti bakal diajarin gitu. Dan selain itu bakal ditanya mungkin kenapa kamu mau masuk Mullers gitu, lebih gali kamu itu kenapa ada di sini hari ini gitu. Selain itu tahap selanjutnya itu mungkin dalam interviewnya bakal ngasih kamu beberapa isu-isu yang sedang naik-naik banget dan nanya, oh pendapat kamu itu apa sih gitu tentang hal ini. Jadi lebih ke ngasih tahu Mullers itu gimana dan lebih nyari tahu kamu itu tahu sejauh apa sih gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu apa-apa juga jangan terlalu khawatir, itu lebih ke skill kamu elaborasi dan ya gitu. Artinya pemikiran kita lah ya, opini apa kita langsung gitu. kasih tahu aja gitu. Terus kan kita udah tahu nih Mullers itu apa, gimana dia bisa diresmikan sebagai ekstrakurikuler. Terus juga kita udah ngebahas tentang registration. Cece bisa bahas gak nih Cece pengalaman Cece selama debat nih? Kan ada nih yang udah kayak pengen masuk Mullers banget nih, kayak mungkin adik kelas kita dari SMP Maitreya Wira sendiri terus tertarik mau masuk debat, tapi mereka masih mau tahu nih pengalaman Cece selama debat. Dia bakal kayak apa sih kita bilang, coba untuk lihat apakah susah atau enggak, kira-kira gitu. Bisa jadi nanti adik-adik juga mau belajar sama Cece kan. Penerus sertifika. Kalau aku sendiri sih pengalaman aku di debat, jujur aku juga belum punya pengalaman sebelum masuk Mullers sama kayak Vena, dan aku rasa kebanyakan kayak gitu sih, belum ada pengalaman karena itu kayak suatu hal yang baru banget aku temuin di MW itu debat. Pengalaman aku sendiri sih sebenarnya satu hal yang mau aku note itu adalah jangan takut itu sih, kayak jangan mikir debat ini kayak bakal teriak-teriakan, bakal kayak ngamuk-ngamuk tuh enggak, santai aja. Kayak debat tuh justru kayak hal yang menurutku bisa melatih soft skill kita, gak cuma public speaking tapi juga critical thinking, gimana kita membangun dan memberikan pendapat kita gitu. Soalnya sistemnya kayak yang di pemerintahan gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak formal banget. Jadi nggak akan kalau apalagi debat bahasa Indonesia ya, bahasanya bakal harus formal dan harus sopan. Jadi nggak akan teriak-teriakan kayak yang kalian mungkin kelahi sama orang atau apa gitu. Karena ada penilaian manner itu, tata bahasa kita tata gimana. bahasa. Mannernya bahkan dinilai. Aku kira debat itu kayak enggak gini kan harus itu julid ya. Kita namanya harus mengikuti peraturan ya, jadi benar-benar ada kayak peraturannya. kita ngomong semua orang dengerin opini Ada dulu, aturannya terus juga baru ya. mungkin di kayak disanggah gitu ya. Bisa diinterupsi, diinterupsi, disanggah. Jadi masih aman guys, gak sampai pukul-pukulan kok. Hanya berbicara saja. Terus kalau untuk Mullers sendiri nih Ce, ada slotnya nggak sih sebenarnya, kayak berapa anggota banyak yang masuk gitu? Nggak ada sih so far. Kita nggak pakai slot sih biasanya. Nggak ada slot. Jadi Yang kalau penting- interviewnya lewat tuh Ya langsung yang masuk penting gitu. lewat ya udah lewat gitu. Jadi itu kalau misalnya tergantung banyak banget. tuh gitu. Oh, bisa itu bisa dibagi 2 ruangan kok. Iya. Terus katanya nih ya, Apa yang tuh? saya dengar nih di dalam Mullers sendiri dia kan ekstrakurikuler, tapi ada ketuanya, ada wakil ketuanya, terus ada beberapa bagian bawahan bagian bawah yang anggota-anggota lainnya untuk bantuin prokes kerjanya ya, Ce. Itu ada apa aja sih Ce sebenarnya? Sebenarnya kalau posisi-posisi kayak gitu kebanyakan sih biar ada nama yang official, biar kamu tanggung jawabnya kayak gini nih gitu. Jadi ujung-ujungnya sih semuanya tetap bantu sesama lain sih. Kayak misalnya walaupun aku ketua, aku masih misalnya minta pendapat sama Devika misalnya sebelum aku membuat suatu keputusan gitu. Dan untuk nama-namanya sih ada yang namanya president, itu sebenarnya ketua aja sih, cuman kayak ya biar namanya keren gitu. Presiden. gitu kan. Ya, dan untuk tahun ini dia setiap tahun mungkin ada perubahan. Jadi dia nggak itu doang. Kayak misalnya tahun ini mungkin aku rasa butuh nih ada orang yang bertanggung jawab untuk ini. Jadi aku bisa bikin misalnya department baru gitu. Misalnya orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang baru gitu. Dan untuk tahun ini nggak ada vice president, but pastinya aku dibantu banget sama teman-temanku Devika lah, teman-teman angkatanku yang lain, adik-adik kelas gitu. Ada juga yang namanya foreign affairs. Yuki juga foreign affairs di sini. Foreign affairs. Di mana mereka itu bertanggung jawab untuk pendaftaran lomba, untuk cari-cari tahu informasi tentang lomba gitu. Jadi kalau misalnya minggu ini kita ketemu, ada nih lomba di bulan depan gini, dan mereka bakal lapor gitu, ada nih lomba gini, kita interested gak ya, mau turun gak ya lomba ini gitu. Ada juga yang namanya head of training, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk ngurus latihan.
kayak sparring yang kita bilang sebelum suatu lomba, itu kan harus ada nih kayak nanya, oh kamu avail gak sih minggu ini buat latihan gitu. Dan ada juga bikin jadwal, ada juga bisa kan kita pakai Zoom nih buat sparring, buka Zoom, bagi-bagi mosi gitu-gitu. Nah itu tugas mereka. Ada juga Eventus. Eventus itu mereka tugasnya untuk ngurus, misalnya ada acara-acara kayak misalnya kita hangout, ada acara misalnya hari guru, pengen ngundang guru gitu untuk ngerayain bareng. Nah itu mereka yang ngurus. Properti lah, misalnya ruangan lah, ada makanan-makanan, nah itu mereka yang urus. Terus ada juga apa lagi ya, Devika? Digital management. Digital management itu diketuai oleh Devika. Dan ada juga anggota-anggota digital management yang tugasnya itu mainly di social media. Jadi penting banget nih, soalnya kan pandangan orang luar ke kita kan pasti melalui sosial media gitu. Jadi post story misalnya, ada hari guru misalnya, hari gede gitu kan. Nah itu bakal didesain sama mereka. Misalnya kita ikut lomba dan kita lolos ke babak selanjutnya, kita menang gitu. Nah itu juga kita bakal post story dan itu mereka yang urus. Gak hanya itu, mungkin feeds juga. Misalnya ada menang lomba, biasa kita juga post di feeds dan itu juga mereka yang bertanggung jawab. Jadi ya itu sih. Terus banyak kurikulum. Ada kurikulum. Ada juga kurikulum. Soalnya kan debat itu dimana kita itu harus belajar banyak banget nih. Jadi lebih ke anggapnya kayak satu mata pelajaran yang baru gitulah di anggota-anggota yang ngikut gitu. Oh ada debat nih gitu. Dan kita merasa ada perlunya kurikulum dimana kita susun. Apalagi buat adik-adik kelas baru kan. Mereka mungkin mau belajar debat dari awal-awal banget nih. Nah itu kurikulum yang mereka cari-cari materi, cari-cari informasi, atau mereka survei-survei nih dari anggota lain gitu. Jadi itu tugas mereka buat nyusun materi gitu. Ya, ada lagi nggak ya? Aku nggak hafal deh. Ya banyak banget. Oh ya, ada treasure, bendahara, terus namanya keren-keren sih. Ya. Tapi ya banyak banget sih jabatannya. Banyak banget, aku sampai. Terus juga kalau gitu bisa kita simpulkan kalau Maulers itu bukan hanya benefits tapi relasinya juga kuat ya sih. Iya benar banget. Ada yang Maulers foreign affairs, ada yang bagian dalamnya juga. Ada event tuh jadi kayak nggak hanya di Maulers nih, bisa sama guru, sama mungkin kayak kita mau kolaborasi nih sama siapa, jadi bener-bener banyak dapat relasi. Iya. Jadi kan Fiona itu kan sebagai presiden, itu ada kesulitan gak sih sebagai presiden dari Maulers? Di awal-awal pastinya agak sulit beradaptasi, soalnya kan kayak sesuatu yang baru banget kan. Aku nggak pernah jadi presiden di tempat lain gitu presiden kan. Jadi ketua di tempat lain gitu, bahkan jadi ketua kelas kayaknya nggak pernah. Jadi itu sesuatu yang baru banget buat memimpin banyak orang apalagi kan. Jadi aku mungkin kesulitannya lebih ke memasuki peran aku, memenuhi tanggung jawab aku gitu. Jadi di awal mungkin juga pressured banget, kayak sekarang aku tanggung jawabnya gede banget nih, aku harus gini. Nah itu of course aku nggak sendiri gitu, aku juga dibantu sama kakak kelas yang selalu nenangin aku, tenang nggak apa-apa, kita bakal bantu kok, kamu masih belajar nggak apa-apa. Teman-teman aku yang juga support banget, kayak misalnya aku bingung nih mau mutusin sesuatu gitu, aku bakal nanya mereka, guys ini gimana menurut kalian gitu. Jadi lebih ke adaptasi sama memenuhi peran aku, dan ya mungkin hal-hal yang ada di mental lah gitu, kayak aku bisa nggak sih, kayak aku kuat nggak sih kira-kira gitu sih. Kalau CTV digital managementnya gimana Cek? Sebagai ketua juga kan Cek? Ada kesulitan nggak? Kalau aku karena ini posisi yang baru ya di tahun Fiona, dan sebelumnya tuh mungkin lebih ke bantu-bantu desain. Jadi kayak postingan feeds aku udah pernah bantu-bantu desain sebelumnya. Jadi mungkin kesulitannya tuh untuk yang baru ini lebih ke udah ngelit, karena ada kayak official position gitu sebagai head of digital management gitu kan. Jadi tapi tetap aja sih yang menurutku anggotaku tetap suportif, bisa kooperatif, diajak kerja sama. Terus dari Fiona, dari teman-teman angkatan kita yang lain juga banyak banget sih bantuannya. Jadi kayak menurutku untuk ngelakuin satu hal di Maulers tuh jangan takut, karena kayak kita bakal saling ngebantu satu sama lain. Nggak akan sendiri. Solidaritasnya tinggi. Iya. Nah kita kayaknya udah di ujung-ujung gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir, pesan buat teman-teman Maulers yang nonton di rumah atau dimanapun. Oke. Pertama sama adik-adik kelas juga ya yang belum masuk ya. Pertama untuk teman-teman Maulers yang mungkin nonton ini, pertama-tama
jangan stop berjuang, karena aku tahu mungkin debat itu susah dan lomba-lomba itu mungkin pressuring banget, tapi kalian harus tahu kalau kalian itu nggak sendiri. Pasti ada kakak kelas, teman-teman angkatan kalian yang selalu support kalian, termasuk aku. Jadi hal-hal seperti curhat atau seperti misalnya kayaknya ini susah banget nih, boleh bantu nggak? Nah itu boleh banget kalian nyari aku atau Devika atau teman-teman angkatan lain. Kita bakal selalu try our best buat bantu kalian. Jadi kalian sama sekali nggak sendiri, jangan takut. Dan untuk teman-teman atau adik-adik kelas nih yang mungkin baru tahu hari ini Maulers itu apa, aku itu siapa, Devika itu siapa, dan mungkin tertarik buat masuk dan belum mungkin tertarik buat masuk, nggak apa-apa banget. Pesan aku buat kalian itu, walaupun kalian seperti yang tadi kita bahas nggak tahu English, nggak tahu apa itu debat, itu kalian jangan takut, kalian bisa masuk dan kita bisa belajar dari sana. Kita mulai dari sana, jadi sesuatu yang kalian nggak perlu takutin. Dan kakak kelas juga nggak gigit, kita nggak serem. Kita nggak Ada serem. Cedino tapi Cedino Ya itu nggak serem kok guys, gak ada yang gigit. Kayak Yuki bilang jangan percaya dia. bohong ya Yuki. Jadi ya kita benar-benar suportif banget dan kita nggak serem. Kalian bisa joke sama kita dan apa-apa sama kita, itu kita chill banget. Jadi kalian nggak perlu takut. Dan ya do look forward buat registrasi yang buka nanti di tahun ajaran baru pas kalian udah naik. Dan jangan lupa lagi kalau misalnya kalian itu interested, jangan takut juga buat misalnya gimana nih kalau misalnya aku itu nggak lolos atau apa gitu. Itu nggak apa-apa banget, nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mau coba gitu. Itu pesan aku sih buat kalian. Semangat guys. Kalau dari Devika gimana? Kalau aku untuk teman-temannya Maulers dan semoga kalian nonton ini. Untuk teman-teman temennya di sini di mana masa nih? gak Oh, nonton? iya, Awas nih, ya ini kalau gak nonton kan. Untuk teman-teman Maulers tetap semangat sih pasti, karena kayak kita berjuang bersama guys, apalagi angkatan Gen generasi ke-8. Kita udah jadi kakak kelas sekarang, kita udah Kelas sekarang. kita udah senior. Jadi kayak ya pokoknya ada apapun kita bisa lalui ini bersama, tetap menjaga Maulers seperti dulu dan jadi lebih baik ke depannya. Untuk ada di kelas juga, kalau udah mau jadi kakak kelas, dan aku harap kita bisa bersama lebih solid, lebih sukses ke depannya. Untuk yang mau masuk Maulers juga manusia isinya. Jadi kayak tidak perlu terlalu takut atau gimana untuk masuk. Kita bakal sangat-sangat welcome siapapun yang mau masuk. Dan kalaupun kalian benar-benar clueless soal debat, soal public speaking, it's okay, kita latih bersama, kita bertumbuh dan berkembang bersama. Jadi ayo masuk Maulers. Untuk Ayo kakak-kakak masuk kelas juga, Maulers. kakak-kakak kelas yang baru lulus, yang nonton juga kakak-kakak kelas. Makasih. Ya, kakak kelas. Makasih udah nonton kita berdua dan Maulers lain sampai ke sini. Like ya, alasan ada Maulers juga kakak kelas, dan alasan kita sampai sekarang ada komunitas yang solid banget itu juga masa mereka. So little shout out buat mereka juga. terima kasih sih pastinya untuk Join kakak kelas Maulers. ya. Terima kasih juga sih Cece berdua udah mau jadi narasumber kita hari ini. Thank you Yuki Makasih Reni. kalian. Thank you. Kalau begitu tanpa berlama-lama kami bakal masuk ke penutupan ya Cece. Iya. Jadi jangan lupa untuk like, Comment subscribe, and share. dan pastinya jangan lupa nonton dua Cece cantik di sini ya guys. Bener banget. Dan juga jangan lupa untuk regis ya Cece nanti untuk ya, karena udah mau Harus buka. daftar Maulers kalau kalian tertarik. Pasti harus sih. Iya. Dadah everyone. Bye.